Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ita Silvia dengan NIM 20803241048 dari kelas B20 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10 SMK, yaitu Persamaan Dasar Akuntansi. Materi ini merupakan materi dasar bagi teman-teman yang akan belajar mengenai rumpun disiplin ilmu akuntansi. Untuk itu, silahkan simak video ini hingga selesai ya. Nah, teman-teman semua, pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini diantaranya pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua ada manfaat persamaan dasar akuntansi, serta yang ketiga atau yang terakhir adalah komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, masuk ke pembahasan pertama mengenai persamaan dasar akuntansi nih teman-teman. Persamaan dasar akuntansi yang dapat disebut juga dengan PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan satu hubungan yang ada pada perusahaan. Persamaan ini harus selalu memegang prinsip keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, yang dalam hal ini adalah perusahaan menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas yang dimilikinya. Adanya keseimbangan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu melalui persamaan dasar akuntansi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan. Rumus atau konsep dasar yang perlu dipahami dalam persamaan dasar akuntansi ini adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Baik, selanjutnya mengenai manfaat persamaan dasar akuntansi atau PDA. Secara garis besar, manfaat dari PDA ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, PDA menjadi sumber catatan. Artinya, PDA bermanfaat untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan karena PDA ini mencatat transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang kedua, PDA menjadi sarana pemeriksaan saldo. Artinya, PDA digunakan untuk memeriksa besarnya saldo yang keluar masuk dari rekening perusahaan karena PDA sendiri merangkum transaksi keuangan secara garis besar dan menyeluruh. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, teman-teman, PDA ini juga bisa menjadi sarana koreksi posisi aktiva dan pasiva perusahaan. Hal ini tentu saja karena konsep PDA sendiri adalah aktiva sama dengan pasiva, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, sehingga hal ini dapat mempermudah koreksi posisi aktiva dan pasiva. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dan manfaat dari persamaan dasar akuntansi, sekarang kita akan membahas mengenai komponen dari persamaan dasar akuntansi nih. Yang pertama adalah aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan aktivitas operasional selama periode tertentu. Aset juga biasa disebut dengan harta maupun kekayaan dan dapat digunakan perusahaan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini ada 2 jenis dari aset yang biasa kita temui. Yang pertama adalah aset tetap dan yang kedua adalah aset lancar. Nah, aset tetap ini merupakan properti maupun alat perusahaan yang nantinya digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki sifat jangka panjang, sehingga tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu satu periode. Aset tetap juga dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya melalui pembelian tunai maupun kredit, penukaran dengan surat berharga atau aset tetap lainnya yang serupa, hadiah atau donasi, serta melalui pembuatan sendiri. Kemudian untuk jenis aset yang kedua yaitu aset lancar, merupakan harta perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset lancar akan membantu mendanai aktivitas operasional perusahaan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran saat ini, seperti pembelian maupun pembayaran lain-lain. Selanjutnya, teman-teman dapat memperhatikan di sini ada beberapa contoh dari aset tetap, di antaranya ada tanah, gedung, dan kendaraan. Tapi tidak hanya itu, teman-teman, aset tetap juga mencakup peralatan kantor, mesin pabrik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, setelah tadi kita melihat contoh dari aset tetap, maka sekarang adalah contoh dari aset lancar. Bisa dilihat dalam layar teman-teman semua. Di situ tertera beberapa contoh aset lancar, diantaranya ada kas, perlengkapan, dan juga deposito berjangka. Tetapi selain itu, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka juga termasuk ke dalam kelompok aset lancar. Komponen yang kedua adalah liabilitas atau hutang. Liabilitas ini merupakan pengorbanan ekonomis untuk masa yang akan datang, berupa penyerahan jasa maupun aktiva atas transaksi yang terjadi di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Dalam melakukan hutang, terkadang perusahaan tidak dapat langsung melunasi dalam satu kali pembayaran, melainkan dengan menggunakan metode atau cara angsuran. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan jenis hutang yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, di antaranya hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka panjang ini merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Keuntungan dari hutang ini adalah perusahaan dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pengadaan aset, dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta mempercepat perputaran uang di perusahaan. Selain itu, hutang jangka panjang juga dapat memperkuat modal perusahaan dan menunjukkan rasio ekuitas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau kewajiban. Kemudian selanjutnya mengenai hutang jangka pendek nih. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pada umumnya, hutang jangka pendek ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan dan digunakan untuk mempercepat perputaran uang dalam perusahaan. Nah, teman-teman, kemudian dapat diperhatikan kembali, di sini terdapat beberapa contoh dari hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Yang pertama, mengenai jenis hutang jangka panjang, di sini terdapat hipotek, hutang obligasi, dan juga hutang bank. Sementara untuk jenis-jenis hutang jangka pendek, diantaranya ada hutang dagang, hutang dividen, hutang biaya, dan lain-lain. Nah, untuk komponen yang ketiga dari PDA yaitu modal. Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan dapat digunakan untuk dasar pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan modal yang dimiliki akan membantu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya nih, teman-teman. Selain itu, beberapa manfaat modal yang dapat dimiliki perusahaan diantaranya adalah sebagai alat untuk membayar sewa tempat, penyediaan bahan produksi, membayar gaji pekerja, untuk simpanan, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, modal sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal merupakan modal yang diperoleh dari hasil usaha suatu perusahaan, seperti hasil penjualan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk modal eksternal ini merupakan modal yang sumbernya dari luar perusahaan, seperti dari kreditur maupun pemegang saham. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.